Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan menyampaikan sosialisasi kedua tentang panduan pelaksanaan program Permata Sakti 2020 untuk Anda semua selaku mahasiswa Universitas Pekalongan. Pada sosialisasi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait ketentuan umum pelaksanaan program Permata Sakti, persyaratan peserta, apa yang akan menjadi kegiatan Anda sekalian, termasuk nanti bagaimana cara menentukan perguruan tinggi penerima yang Anda pilih nanti, serta bagaimana cara memilih mata kuliah dan beberapa prinsip pelaksanaan kegiatan program ini. Jadi di sini sesuai apa yang ada dalam buku pedoman atau buku panduan program Permata Sakti 2020 dari Dikti, maka program Permata Sakti adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara perguruan tinggi se-Indonesia. Yang kedua, perguruan tinggi pengirim. Jadi di sini kita harus mengingat sebutan-sebutan dalam kegiatan atau program Permata ini ya. Di sini ada perguruan tinggi pengirim. Jadi perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi asal dari mahasiswa peserta program Permata Sakti. Jadi yang mengirim adalah Universitas Pekalongan, sehingga perguruan tinggi pengirim atau asal Anda adalah Unikal. Sementara yang ketiga di sini ada perguruan tinggi penerima. Jadi perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi tujuan mahasiswa peserta program Permata Sakti. Jadi nanti ketika Anda sudah menentukan mata kuliah dari suatu perguruan tinggi, maka Anda akan kuliah di sana. Nah, perguruan tinggi itulah yang kita sebut sebagai perguruan tinggi penerima. Lalu selanjutnya, program Permata Sakti diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi. Jadi resiprokal di sini awalnya memang merupakan suatu kebijakan di mana kalau kita mengirim ke perguruan tinggi A sebanyak 5 mahasiswa, maka perguruan tinggi A tersebut juga akan mengirim ke Unikal sebanyak 5 mahasiswa. Tetapi aturan ini sudah diubah sehingga bisa jadi kita mengirim ke perguruan tinggi A sebanyak 5 mahasiswa, tetapi dari sana mungkin saja tidak mengirim, atau bisa mengirim dengan jumlah yang tidak sama. Bisa 1, ya, bisa lebih sedikit, atau juga bisa lebih banyak. Seperti itu. Jadi resiprokal ini harusnya saling ya, sama. Jadi kalau kita mengirim 5, kita juga akan menerima 5, tetapi ini sudah diubah kebijakannya. Nah, yang selanjutnya ada di sini ada pengalihan angka kredit dan pemerolehan angka kredit dapat dilakukan antar prodi yang sama atau yang berbeda. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di sosialisasi sebelumnya. Jadi angka kredit atau nilai yang Anda peroleh itu bisa dari prodi yang sama ataupun prodi yang berbeda. Nah, pengalihan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit ya, semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Nah, nanti untuk angka kredit ini yang menentukan adalah ya, jadi nilai itu diberikan oleh perguruan tinggi mitra atau yang menerima Anda. Nanti di sini akan dikonversi oleh pihak Unikal, seperti itu ya. Nah, pemerolehan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ini sama ya ini ya. Jadi intinya nanti Anda kuliah di PT luar dan Anda akan menghasilkan kredit ya, atau katakanlah nilai gitu ya. Nilai Anda itu akan Anda bawa pulang dan akan masuk di transkrip Anda, seperti itu. Jadi nanti ketika mata kuliah itu ada ekuivalensinya, ada mata kuliah yang sama di Unikal, maka Anda tidak perlu mengambil mata kuliah tersebut karena mata kuliah tersebut sudah Anda ambil di perguruan tinggi luar dalam program Permata ini. Jika mata kuliah itu tidak ada, tapi tujuannya sama, isinya sama, maka namanya akan disesuaikan dengan nama mata kuliah yang ada di PT kita, di Unikal.
Nah, misalnya Anda semester 7 sudah mengambil semua, ya, bisa jadi nanti mata kuliah yang Anda ambil itu sebagai mata kuliah tambahan, ya, penambah kompetensi inti Anda. Anda orang bahasa Inggris, tetapi kok nanti ngambilnya di luar bahasa Inggris, tidak masalah, itu nanti sebagai SKS tambahan dalam transkrip Anda, seperti itu. Nah, pertukaran mahasiswa Permata Sakti ini berbasis pada mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya, sesuai dengan academic excellence yang ada di perguruan tinggi luar, ya, dan mendukung program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini sama sudah saya sampaikan ya hal terkait ini. Lalu jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh setiap PT minimal 2 makul dan maksimal 7 makul untuk 1 semester. Nah, nanti dari daftar perguruan tinggi yang mengikuti program Permata ini, maka minimal akan ada 2 mata kuliah yang ditawarkan kepada Anda. Maksimal ada 7 mata kuliah ya yang ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi. Nanti akan ada banyak sekali perguruan tinggi. Anda sebenarnya bisa membuka di dokumen yang saya share di grup ya. Jadi di situ ada listnya. Nah, nanti PJJ adalah proses ini ya yang akan kita aplikasikan dalam program Permata ini. PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel. Jadi nanti semuanya berbasis ya PJJ. Pembelajarannya online semuanya. Ini sudah kita bahas juga. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Jadi kuota ya, jumlah peserta program Permata Sakti ini ditentukan oleh Dikti. Jadi dari pusat itu sudah ada kuotanya. Nah, seperti saya sampaikan, tahun ini kuotanya adalah 10.000 mahasiswa, tetapi yang 7.500 itu untuk perguruan tinggi negeri, sementara yang swasta kita mendapatkan kuota 2.500. Nah, 2.500 ini untuk seluruh PTS yang ada di Indonesia, sehingga setiap PTS yang mengikuti program ini hanya mendapat kuota sebanyak 26 mahasiswa. Nah, yang didanai hanya 26 mahasiswa saja. Nah, bagaimana teknisnya? Jadi PT Mitra itu yang punya kerjasama dengan kita atau perguruan tinggi luar Unikal itu tadi akan menawarkan mata kuliahnya ya kepada kita, kepada Unikal. Sama halnya Unikal juga menawarkan mata kuliah unggulannya kepada PT luar ya, perguruan tinggi luar ya, luar wilayah tengah gitu ya, luar wilayah kita. Nah, lalu tim Permata di universitas ini nanti akan menawarkan ke mahasiswa seperti mungkin bulan-bulan lalu ya, ketika tim Permata Unikal sosialisasi itu, lalu Kaprodi Anda mungkin sudah menyampaikan ke Anda, menawarkan siapa yang mau ikut, seperti itu ya. Jadi mata kuliahnya itu semuanya ada jadwalnya, deskripsinya, ada pengampunya, detail informasinya ada. Itu ditawarkan kepada mahasiswa. Kalau Anda berminat, Anda boleh mengambil ya. Dan lagi-lagi diingat, tidak harus selalu sesuai dengan prodinya, karena kita mendukung kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, jadi kalau sudah ditawarkan bagaimana? Mahasiswa memilih 6-20 SKS, lalu mahasiswa mendaftar di PT Mitra, begitu ya. Nah, tapi begini, ada informasi tambahan ya. Nah, kredit yang diambil itu nanti, kredit itu mata kuliahnya kan ada SKS-nya berapa kreditnya gitu ya. Kredit yang Anda ambil tadi akan diakui oleh PT pengirim, oleh Unikal. Anda mengambil 6 SKS di PTA, 6 SKS itu akan diakui oleh Unikal, seperti itu ya. Jadi tidak sia-sia. Anda sudah belajar di sana, mengerjakan tugas, dapat nilai bagus. Nilai itu nanti Anda akan bawa pulang ke Unikal. Unikal akan mengakui nilai Anda, seperti itu. Nah, mahasiswa peserta program Permata Sakti yang mengambil mata kuliah di luar program studinya, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai kebutuhan dan minat mahasiswa peserta itu atas persetujuan PT asal, guna mendukung program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, jadi Anda yang mendaftar di program Permata ini kan
ada yang direkomendasikan ya mata kuliahnya oleh Bapak Ibu Kaprodi Anda. Ada yang Anda bisa bebas memilih, tapi bebas memilih pun tentu juga tidak terlalu jauh dengan prodi yang Anda ambil, dengan ilmu yang Anda dalami. Nanti kalau terlalu jauh bisa jadi nanti kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya materi dari suatu ilmu baru yang kita belum pernah mempelajari. Jadi dikira-kira diukur sendiri. Aku kalau mengambil suatu mata kuliah, misalnya mata kuliah A, apakah aku mampu? Ya, aku tertarik, tapi apakah aku mampu nanti mengikuti perkuliahan tersebut atau tidak? Nah, jadi Anda refleksikan sendiri ya. Kira-kira aku mampu enggak kalau belajar itu? Nah, sekali lagi, nanti perkuliahan itu akan dilengkapi dengan kegiatan lain. Nah, yang ini yang sama seperti yang Anda tanyakan, ini banyak yang tanya WA saya ini. Bagaimana nanti kegiatan ya interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan. Nah, bentuknya ini nanti adalah inisiatif dari mahasiswa peserta atas bimbingan dan arahan dari dosen pengampu mata kuliah ya. Jadi nanti di kelas Anda pasti akan diarahkan, akan mendapatkan ya detail programnya, rencananya akan seperti apa sih kegiatan interaksi lintas budayanya. Nah, nanti di sini Anda akan difasilitasi baik dari sisi infrastruktur maupun pendanaan oleh perguruan tinggi penerima program Permata Sakti sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak kerjasama dengan Dirjen ya Pembelajaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Jadi nanti programnya biasanya itu kita diminta membuat video ya. Tapi nanti silahkan menunggu arahan dari perguruan tinggi atau dari kelas Anda ya. Jadi perguruan tinggi penerima Anda. Jadi nanti di kelas Anda kan banyak, tidak hanya dari Pekalongan, ada mahasiswa dari wilayah lain juga. Nah, nanti program yang akan diusung di situ, akan dikembangkan di situ, mungkin menyesuaikan dengan minat, bakat dan ketertarikan dari seluruh peserta yang ada di suatu kelas itu ya. Nah, yang perlu Anda tahu, dosen pengampu mata kuliah diwajibkan memfasilitasi kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta program Permata Sakti, baik terkait dengan materi kuliah maupun dalam wujud kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak terkait dengan materi perkuliahan. Ya, bisa jadi mahasiswa bahasa Inggris yang membahas batik, boleh membahas apa yang ada di Pekalongan di luar konteks materi perkuliahan ya, tidak masalah. Jadi nanti Anda ikuti saja arahan bimbingan dari dosen pengampu di sana. Nah, kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta adalah serta kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh peserta program Permata Sakti wajib didokumentasikan dalam bentuk video. Nah, ini. Jadi Anda akan diminta buat video ya. Atau video streaming, tulisannya ini ya, streaming dan dipresentasikan dan didiskusikan secara daring dalam kelas, khususnya webinar di luar jam perkuliahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan perkuliahan. Nah, bisa jadi ini kegiatan lintas ya, interaksi ya budaya seperti ini bisa jadi terjadi di luar perkuliahan, walaupun bisa jadi nanti teknisnya juga akan didiskusikan selama perkuliahan, bisa jadi, tapi kita antisipasi mungkin di weekend ini akan ada kegiatan lain seperti ini ya. Tapi nanti silahkan ikuti karena teknis di setiap PT itu berbeda-beda. Nanti Anda akan ya tujuannya kan beda-beda juga. Jadi kita ikuti saja ketentuan dari PT penerima. Nah, untuk diseminasi program dan pendaftaran, sebenarnya informasi terkait Permata ini kan informasinya itu kita dapatkan dari pusat. Jadi sudah disosialisasikan di Agustus ya, sekitar Agustus akhir itu ya. Ada sosialisasi di tingkat nasional, lalu regional, lalu tingkat lokalnya di perguruan tinggi.
Nah, di perguruan tinggi ini materinya yang disampaikan itu sama seperti yang ada di sosialisasi 1. Sama kita sampaikan semua, serta kita sampaikan panduan operasional bakunya POB-nya yang sudah Anda terima. Nah, proses pendaftaran dan seleksi itu ada di PT pengirim. Jadi yang mendaftar, jadi seleksi mahasiswa yang tertarik mengikuti program Permata itu ada di internal Unikal. Jadi kami ada di tim Permata, koordinasi dengan fakultas Anda semua, ada konsultasi dan juga kerjasama dengan Kaprodi Anda. Jadi makanya kami menerima surat dari Kaprodi yang merekomendasikan nama-nama yang akan diikutkan dalam program Permata. Nah, lalu kami tim Permata seperti yang sudah kita laksanakan ya, kami menyediakan link pendaftaran di mana mahasiswa bisa mendaftar secara online. Anda sudah melakukan itu, Anda menuliskan banyak hal ya, memenuhi persyaratan, lalu kami seleksi mana yang kira-kira memiliki potensi dan kompetensi untuk diikutkan dalam program Permata ini, sehingga dari banyaknya jumlah pendaftar yang ini sekitar 60 mahasiswa, maka yang lolos hanya 26 sesuai kuota yang diberikan oleh Dikti, seperti itu. Ini untuk pendaftaran sudah usai ya kita ya. Nah, syarat untuk menjadi peserta adalah mahasiswa aktif. Nah, Anda semua aktif ya dan sudah terdaftar di PD Dikti pada semester 5 sampai dengan 7. Kemarin memang ada yang mahasiswa potensial yang mendaftar, sayangnya masih semester 3, maka kami dengan terpaksa harus tidak meloloskan mahasiswa tersebut walaupun direkomendasikan oleh fakultas, seperti itu. Jadi yang berhak mengikuti hanya semester 5 sampai semester 7. Nah, mahasiswa peserta Permata di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Permata Sakti. Nah, Anda semua masih bisa karena ini program pertama kita. Lalu memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 dan atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi. Nah, rata-rata yang ikut di sini IPK-nya bagus-bagus sekali, rata-rata cum laude ya, yang berprestasi di luar bidang perkuliahan akademik juga banyak. Jadi Anda adalah rekan-rekan mahasiswa yang terpilih. Jadi mohon komitmennya sampai akhir untuk menyelesaikan program Permata ini. Lalu mahasiswa yang dipilih juga harus memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas kreatif dan inovatif. Nah, kami percaya Anda punya kemampuan ini ya. Lalu Anda tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi pengirim. Sepertinya track record Anda bagus-bagus semua ya, jadi tidak ada yang bermasalah sejauh ini. Lalu bersedia menaati seluruh ketentuan dalam Pedoman Operasional Baku atau POB Program Permata Sakti 2020. Insya Allah bersedia semua ya rekan-rekan ya, karena Anda sudah mendaftar, artinya kami anggap Anda punya komitmen untuk memang benar-benar mengikuti ini. Apalagi Anda sudah menyisihkan banyak mahasiswa lain, tentu kesempatan yang sudah Anda miliki jangan sampai disia-siakan. Lalu dinyatakan lolos seleksi oleh tim Permata Sakti di tingkat perguruan tinggi masing-masing. Ya, jadi kami akan mengeluarkan pengumuman terkait siapa-siapa yang lolos seleksi, begitu ya. Nah, kegiatan Anda selama program Permata Sakti ini apa? Yang pertama, wajib mengikuti semua kegiatan perkuliahan yang ada di PT penerima yang menerima Anda. Jadi Anda udah ambil kelas, ikut terus sampai akhir ya. Jadi ikut perkuliahan, mengerjakan tugas, ikut diskusi, semua dilaksanakan secara online. Wajib mengikuti aturan akademik dan non-akademik ya, tata tertib ya, administrasi yang ada di perguruan tinggi mitra. Ambil 6 sampai 20 SKS. Ya, aktif dalam seluruh kegiatan dan pengerjaan tugas. Jadi apapun kegiatan yang ada, diharapkan Anda bisa aktif. Lalu ada penilaian
Ya, jadi penilaian ada di PT penerima. Jadi yang memberikan nilai karena kuliahnya di luar Unikal, yang memberi nilai juga perguruan tinggi di luar Unikal. Lalu Anda diharapkan bisa belajar adat istiadat, budaya, sosial kemasyarakatan di PT penerima. Ya, seperti itu. Lalu hak peserta. Ini seperti di panduan ya yang sudah kita baca sama-sama ya, yang sudah di-share. Nah, Anda bisa mendapat KTM ya, KTM virtual ya dari PT penerima. Anda akan mendapat apa? Modul pembelajaran dari dosen Anda. Pelayanan perpustakaan dengan akses buku online. Anda bisa mengikuti kegiatan kemahasiswaan di PT penerima yang dilaksanakan secara daring. Lalu pada akhir program Permata, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai ya yang telah diambil dari mata kuliah yang telah diambil, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti pengalian angka kredit atau dalam bentuk SKPI, surat keterangan pendamping ijazah ya, sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh PT pengirim. Jadi kalaupun tidak ini ya, jadi begini, sebagai sarjana, untuk jadi sarjana kan Anda wajib mengambil 100 berapa puluh SKS minimal ya. Jadi kalaupun misalnya SKS itu sudah tertempuh, Anda tinggal tugas akhir ya, misalnya batas minimal jadi sarjana itu 140 SKS misalnya. Nah, Anda kok ikut Permata, Anda ambil 6 SKS Anda kan jadi 146. Tidak masalah, karena yang penting minimal untuk menjadi sarjana itu sudah tercapai. Yang tidak boleh kan kalau kurang. Nah, kalaupun mengambil lagi untuk menambah wawasan di luar kompetensi inti Anda, itu tidak masalah, begitu ya. Nah, Anda juga berhak mendapat yang seperti di sosialisasi 1, mendapat bantuan biaya paket atau kuota internet, mendapatkan bantuan biaya pembuatan materi video sosial budaya dan pengabdian kepada masyarakat. Ini sudah kita sampaikan. Ya. Lalu bagaimana memilih makulnya? Nah, ini yang sering ditanyakan mahasiswa. Pembagian makul. Jadi pertama, di Indonesia itu kan ada banyak sekali perguruan tinggi swasta. Yang ikut dalam program ini sekitar 90-an perguruan tinggi swasta. Ya, se-Indonesia. Jadi tidak semua ikut, hanya perguruan-perguruan tinggi tertentu yang bisa mengikuti ya. Nah, perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia ini dibagi menjadi dalam 3 wilayah ya. Jadi ada wilayah barat, tengah, timur. Nah, kita ini masuk di wilayah tengah. Jadi kita harus mengambil ya mata kuliah di PT wilayah barat dan timur. Kita tidak boleh mengambil mata kuliah di wilayah tengah. Yang searea itu tidak boleh kita ambil. Jadi nanti fokusnya Anda lihat di dokumen yang berisi pembagian wilayah ya, beserta ini PT, makul, jadwal ya. Di situ Anda fokusnya ke yang wilayah barat dan timur, begitu ya. Nah, list makulnya ada di dokumen yang sudah di-share di grup. Silahkan dilihat sesuai minat Anda, tapi harus diingat bahwa tiap kelas nanti maksimal itu hanya 40 mahasiswa dengan 10 mahasiswa lokal. Jadi kalaupun Anda tertarik, aku pengen mata kuliah ini, nah aku mau mendaftar, iya boleh, Anda bisa memilih makul ya, lalu mendaftar. Tetapi kalau kuota di PT penerima itu sudah penuh, otomatis kan kita tidak bisa memaksakan, tapi saya kan maunya itu. Nah, Anda bisa mencari mata kuliah di PT yang lain. Jadi 6 SKS minimal yang harus Anda ambil itu bisa diambil dari lebih dari satu PT penerima. Jadi 1 makul di PT A, 2 makul di PT B, boleh ya. Atau saya mau ngambil tapi di 1 PT aja, tidak masalah. Jadi fokus, tapi yang perlu kita ingat, kalau kuotanya sudah penuh ya, berarti Anda harus dengan ya bijaksana ya, harus dengan sukarela mengambil mata kuliah di PT yang lain, karena semua ini kan kita tidak tahu minat mahasiswa itu apakah ada di suatu PT tertentu, kan kita tidak tahu. Kita sama-sama pengen mendaftar,
Apakah bisa diterima? Kemungkinan besar semua itu kan tidak akan menolak. Hanya saja kalau sudah keduluan oleh mahasiswa lain, maka kita mencari mata kuliah yang hampir sama tapi di PT yang lain. Jadi kita jangan kaku dan apa ya? Kekeh, saya maunya PT ini ya PT ini. Tidak. Jadi kita fleksibel saja nanti dalam memilih kira-kira mana yang bisa kita tembusi, kita daftar dan kita bisa diterima gitu ya. Nah, ini di dokumen yang saya share di grup ya, sudah ada pembagian wilayah PTS-nya. Ini mungkin terlalu kecil, tapi tampilannya semacam ini, ada nomor ya, wilayahnya ya, ada nama PT-nya, kontak personnya, mata kuliahnya, jadwalnya ya, dan deskripsi mata kuliahnya. Nah, ini hanya contoh saja yang wilayah barat ya. Kita ikutnya tengah, jadi tengah kita skip, nanti Anda fokus ke yang timur. Timur hanya ada beberapa, tapi komplit juga mata kuliah dan jamnya. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah yang ada di dokumen yang Anda share ini kadang-kadang sudah diperbarui oleh perguruan tingginya. Jadi yang mengusulkan sudah merubah, tetapi belum terekap dalam list ini. Meskipun list ini sebagian besar mewakili makul yang memang sudah ditawarkan. Jadi nanti kita lihat dulu, Anda lihat ya, Anda tertariknya di mana, silahkan konsultasikan ke kami sebagai tim Permata, begitu ya. Nah, ini contoh deskripsi mata kuliah. Nah, selain dari daftar yang tadi ada pembagian wilayah makulnya, setiap perguruan tinggi ini mengeluarkan semacam flyer ya, brosur gitu ya, yang berisi mata kuliah unggulannya. Nah, ini saya ambil contohnya dari Universitas Pendidikan Nasional. Mereka akan ngelis ya, ini ada makul apa, dari prodi apa, ya, jadwalnya jam berapa, dosennya siapa, deskripsi mata kuliah atau uraiannya seperti apa itu ada. Jadi nanti Anda bisa membaca dan mempelajari. Kira-kira Anda tertarik di mana. Kalau bingung, konsultasikan ke kami ya. Kok ini sama, enaknya bagaimana? Oh, ini saya pernah ngambil. Lalu bagaimana? Ini belum ngambil, tapi ragu-ragu saya mampu atau tidak. Jadi nanti silahkan Anda pelajari dulu ya. Lalu kalau ada hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan ke tim ya, tim kami ya. Jadi nanti dipelajari semua. Anda tertarik yang mana, kontak ke kami bisa berikan dokumen-dokumennya ya. Kalau misalnya Anda merasa butuh informasi yang lebih lanjut lagi. Begitu ya. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi kami. Jadi tim Permata Sakti 2020 untuk Unikal itu ada di IO Unikal, tahu ya, International Office Unikal, Gedung E lantai 1. Ya, nanti ada saya, ada beberapa staf yang lain yang tentu dengan senang hati akan melayani dan memberikan informasi kepada Anda. Begitu, silahkan dipelajari dulu. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan menghubungi kami. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi kedua ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan assalamualaikum.